Sebelum kita lanjutkan, baca dulu doa berkahnya bulan Rajab. Diangkat tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Diusap saben waktu, saben saat jenengan kok enek waktu luang, tidak dibebani pekerjaan berat, niki donga niki diwaca terus. Allahumma barik lana. Pokok bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, 3 bulan full diwaca. Setelah itu lihatlah perubahannya akan terjadi pada awal sampean. Kerjoni insyaallah berkah, nyambut gawe ini berkah, anak yo berkah, bojone berkah, omahe berkah, rumah tanggane berkah. Dolali pokok 3 bulan ini mungkin. Waktu luang sampean karo jagong, boleh karo delok TV boleh. Karo nyekel HP boleh. Kan hati. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. 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 Dan itu hanya ada di dalam agama Islam. Agama yang lain ya renek sing ndonga bulan Rajab tidak ada. Padahal semua akan melalui bulan Rajab itu. Saya lihat semini sampean udoni terus ekstrim. Ekstrim apa es krim? Ekstrim. Jenis es krim. Udah nih di mana-mana banjir. Isi di media sosial hanya banjir Bandar Lampung, banjir Lampung Timur, Wae Bungur, Lampung Tengah, banjir Wonosobo, banjir Pesawaran, banjir Pringsewu. Isinya hanya banjir saja. Dan ke depan memang Allah menguji kita. Siapa tentara Allah? Ya air ini tentara di Gusti Allah. Air, angin, api, petir ini tentaranya Gusti Allah. Wangi ini ya tentara Gusti Allah. Api niku sapa sing iso nglawan geni? Nah Gusti Allah ngresak niku nggulung geni entek sak kampung, sak desa, bahkan sak negara. Sapa sing iso nglawan petir? Sapa iso nglawan angin, sapa iso nglawan banyu. Nes Gusti Allah ngersakni. Dadi siji kok aja pati-pati nglawan karo Gusti Allah. Memang enek di media sosial ada beberapa orang non Islam yang ngelawan ngenyek Gusti Allah. Tunjukkan memang kalau Gusti Allah ada enek. Ada banyak tuh jenis-jenis. Bahkan sekarang ini ada pergerakan melalui media sosial. Satu ada untuk kembali ke ajaran leluhur, artinya kembali ke satu penghayat kepercayaan, animisme, dinamisme. Ada yang kembali kepada agama Hindu dan Buddha, bahkan ada yang ingin kembali kepada ateis, bahwa tidak ada Tuhan. Ningali buat tentang media sosial, banyak sekali. Ini hari ini 10 tahun yang akan datang akan lebih parah. Di zaman anak ide putu dia akan lebih parah. Karena orang banyak tidak percaya dengan Tuhan. Saiki sampean ndonga, ya Allah berikanlah aku. Emang dikasih sama Allah. Ketika Allah tidak ngasih sampean berasumsi berarti Tuhan memang tidak ada. Lah nyatane kita ini bisa makan karena kerja, enggak Gusti Allah wedung enggak. Kita kudu kerja. Maka akhirnya kepercayaan kepada Allah mulai menipis. Ada orang ibadahnya rajin malah tambah kiri ra karuan. Ada wong sing hura-hura tapi kok malah sugih ra ndodro ra karuan. Nah, ini itu akan terjadi. Dan sing jenenge wong ingkar itu dari mulai zaman Nabi dulu ya sampai saiki. Zamannya kaum Ad, kaum Samud. Ya semua. Maka diturunkanlah nabi-nabi itu karena untuk ngadepi kaumnya. Nah kalau hari ini tidak ada nabi, tentu kiai-kiai sengko bakal ngadepi
kaumnya, umat iki. Nabi sudah selesai, kenabian sudah selesai. Sedang zaman masih ada mungkin miliaran tahun, Pak. Karena ketika kita mengatakan makhluk pertama kali manusia adalah Nabi Adam, orang-orang ateis tertawa, orang-orang ahli biologi tertawa, orang-orang ahli geologi ya tertawa. Nah, manusia pertama kali bukan Adam. Adam kan sekarang sampai ke Nabi Isa saja masih 2000 tahun. 2000 Nabi Isa sampai ke Nabi Ibrahim 2000 tahun. Nabi Ibrahim kepada Nabi Adam mungkin sekitar 3000 tahun. Loh, berarti zamannya ini masih sekitar ya antara 10.000 tahunan lah. Loh, sedang bumi sudah tercipta miliaran tahun yang lalu. Lah, orang-orang manusia purba yang Mojokertoensis, Soloensis, dan yang ditemukan fosil-fosilnya, wah, ini jutaan tahun, Pak, bukan ribuan tahun. Maka hari ini banyak menyaksikan apakah Quran itu benar bahwa Nabi Adam itu manusia pertama? Apakah ada benar surga itu ada? Ketika orang mati itu katanya ada pertanyaan kubur, ada sisa kubur, nyatanya semua orang mati hanya jadi tulang belulang. Apakah surga neraka itu ada apa itu hanya dongeng belaka? Hari ini itu digugat, Pak. Keabsahan Quran digugat. Orang itu kritik, Quran dikritiki. Apa Tuhan itu ada sebetulnya? Allah itu apa memang ada apa tidak? Dikritisi Quran itu. Apa benar surga itu ada? Apa benar neraka itu ada? Apa benar siksa kubur ada? Nyata orang mati setelah digali hanya tinggal tulang belulang. Loh, kalau tulang belulang, apa yang dipertanyakan? Apa yang disiksa? Kalau yang disiksa rohnya, berarti sama dengan mimpi. Kalau cuma rohnya, dia tidur, disiksa, digebuki melalui, tapi hanya rohnya saja. Berarti nggak sakit kalau begitu. Makanya orang melakukan dosa tidak lagi takut. Kenapa? Dosa ini tidak ada, kata orang-orang. Dosa tidak ada kok. Bagi orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Orang-orang ateis sekarang sudah, dan dikasih panggung, Pak, dikasih panggung. Kita ini kan dihadapkan ini pergulatan dan pergolakan pemikiran, Pak. Orang Islam yang mondok di Indonesia, remaja kita mondok di Indonesia, mondok di Yaman, mondok di Mekah Medina, mondok di Maroko, dengan yang kuliah di Eropa, kuliah di Amerika, sama-sama jurusan agama, ini akan punya pemikiran yang berbeda. Nah, kita cenderung melihat ada beberapa pembawa makalah dan masalah, ada Gus ini, Gus itu ceramah karena dia lulusan Amerika, ya selalu menyudutkan orang Islam, menyudutkan kiai, menyudutkan pesantren, menyudutkan lulusan Timur Tengah. Akhirnya agama terkoyak-koyak. Apalagi sekarang ada isu nasab, ketidakpercayaan, dan orang dibenturkan tidak percaya adanya turunan Nabi Muhammad. Yang satu sisi ngotot turunan Nabi Muhammad, yang satu sisi tidak percaya. Ini Islam hari ini dibenturkan oleh banyak polemik. Itu yang kemudian menjadikan lemahnya. Dan ini sudah terjadi dari zaman-zaman dulu. Kenapa Utsmaniyah hancur? Dibenturkan perpolitikannya. Kenapa Demak hancur? Dibenturkan perpolitikan antara perang internal, rebutan kekuasaan. Kemudian di berbagai tempat kadipaten-kadipaten ingin melepaskan diri karena merasa tidak cocok lagi dengan pemerintah pusat. Bagaimana hebatnya dulu Sriwijaya, hancur oleh adanya Majapahit. Bagaimana hebatnya Majapahit, yang sejarawan juga berselisih bahwa Majapahit menguasai seluruh Nusantara, bahkan sampai Angkor Wat di Kamboja, sampai ke Sri Lanka, sampai ke Filipina, sampai ke sebagian Australia. Luar biasa. Hancur oleh Demak. Demak yang gagah perkasa hebat hancur oleh Pajang. Pajang pun dilibas oleh Mataram. Karena Utsmaniyah ini kurang hebat bagaimana? Utsmaniyah ini berdiri 1299 Masehi, hancur 1924. Berdiri tegak, bukan main-main, Pak. 700 tahun hancur juga. Karena memang tidak ada yang abadi.
Betapa hebatnya Soviet juga akhirnya runtuh. Tidak ada yang abadi, Pak. Segagah-gagahnya kita dulu waktu remaja gagah. Sekarang sudah mendekati tua-tua, lama-lama rapuh juga. Negara pun tidak ubahnya seperti manusia, lama-lama akan menjadi rapuh, tumbang dan diganti oleh peradaban yang baru. Itu sudah sebuah sistematis yang akan berubah pergeserannya dari waktu ke waktu, tahun ke tahun akan terjadi seperti itu. Tidak perlu ada yang ditangisi. Wong dunia memang seperti itu, hanya satu yang kekal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti kiamat telah tiba, bumi dihancurkan. Limanil mulku yauma, lillahil wahidil qahar, kata Allah. Maka menghadapi hujan-hujan seperti ini memang sing pas dhewe kata-kata tirakat. Padahal sekarang kan bulan Rejab ya bulane nggo tirakat lah. Bulan Sa'ban bulan nggo tirakat. Bulan poso Ramadan ya nggo tirakat. Wong nak tirakat ya hasilnya apik, Mas. Sampeyan ndelok PT wae gelem angkrem. Angkrem ya tirakat, Pak. PT angkrem 21 dina niku tirakat. Bahasa tirakat dadi ni yo sing endog dadi PT netes. Banyak ya gelem tirakat, entok gelem, segak gelem tirakatane bebek. Bebek ngendok jarke ndok terserah. Akhirnya apa? Ya sengeremin. Kenapa kok bebek bisa berkembang biak? Karena sing neteske untuk bebeke dititip ning entok ning pitik. Apa dhewe kepengin dadi bebek, Pak? Sing urip gak gelem tirakat. Manuk tirakat duwe. Manuk ngkremi niku nggih tirakat, Pak. Entung semakin ngeri rupane ulat, semakin bagus ketika nanti sudah jadi kupu-kupu. Kabeh tirakat, entung mlebu tirakat. Metu dadi kupu-kupu, mabur dadi indah. Tapi bukan berarti sampean tirakat terus metu dadi kupu-kupu, juga bukan. Sampeyan tirakat metu akan menjadi pribadi yang indah, penuh dengan ketawaduan, memiliki sosial tinggi. Karena kita ini orang mingkon agama tok, ada hablum minallah, hablum minan nas. Orang mingkon Gusti Allah tok tekuni pol, ngibadah orang menyat ke tempat sujud. Nak sujud rong jam orang menyat misalnya. Wirid tasbih orang putul ya ora sampai rampung. Tapi ketika dihadapkan hablum minan nas, hancur kita. Kita menengan tapi sekali ngomong nyakiti wong aja. Memang pendiam tapi sekali ngomong sak desa lara kabeh atine. Jangan. Al muslim man salimal muslim min yadihi wa lisanihi. Orang Islam itu orang Islam yang lain selamat dari lisannya. Pertanyaan adalah, iya orang Islam yang lain hari ini, Pak, hari ini. Jangankan kita kepada yang lain agama, yang sesama agama saja kita saling menjatuhkan, jelek-jelekan. Satu agama, satu suku, satu ras, orang kok satu keluarga kesekandung saja bisa saling menjatuhkan, ngelek-ngelek, melemahkan, bahkan rebutan warisan, rebutan dunia. Apalagi kok mingsing luar lain agama. Sing sak podo-podo agama saja kita ini menjatuhkan. Kan satu lah, santri sama santri saja jelek-jelekan, kata kiai sama kiai jelek-jelekan. Emang dipikir kiai itu makhluk suci? Tidak juga, Pak. Makhluk yang maksum itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi, nggak ada selain itu yang maksum. Lah bagaimana sifat karakteristik wali? Wali itu al-mahfud. Wali itu al-mahfud, direksa ning Gusti Allah, tapi bukan al-maksum. Apa beda maksum dengan al-mahfud? Maksum itu tidak melakukan dosa besar maupun kecil, kecil maupun besar, kecil besar maupun sedengan. Apa mahfud? Bukan maksum, mahfud masih melakukan dosa kecil. Lah sedang kiai itu nggak punya dua sifat ini, mahfud maupun maksum, tidak ada. Ya sakarepe sian. Masih ada iri dengki, masih. Dia pikir kayak iri dengki. Masih menjelek-jelekan orang, masih senang dengan kehancuran orang lain, masih, Pak.
masih seneng Pak dengan kehancuran orang lain. Delok ke pondok liya hancur, ada yang seneng. Nah, ini perlu dikoreksi, ini perlu ditata. Maka para jamaah, para santri, para dulur, ada pesan-pesan yang disampaikan turun temurun terah keterah dari zaman Wali Songo dulu. Nah ini Pak, tak terangkin jenengan diamalke api-api. Beda ini kiai yang turunan Wali Songo dan yang bukan turunan Wali Songo. Saya selalu diwasiati oleh Mbah Muiz, kowe iso gawe pondok aja pati-pati kowe njaluk ning wong kecuali njaluk ning Gusti Allah. Kowe oleh ngongkon santrimu ayo do jari sedekah apa-apa, karena memang kewajibanmu ndunungke santri supaya aja pelit nglakoni syariat agama. Nek zakat nek infaken boleh, tapi aja nyadong, aja sampai njaluk Pak aku dibantu 10 juta, Pak aku dibantu 3 juta, aku dibantu juta, tolong dibantu, tidak boleh, tidak ada. Ketika saya mengatakan pada anda, ayo do sedekah, do infak, do nggawa roti jajan, nggo ngaji, lumrah, karena sebagai kiai saya kudu ndunungke men dhewe jangan punya sifat al-bakhil, karena al-bakhil la yadkhulul jannata walau zahidan. Sahih loh di situ. Wong pelit enggak mlebu swarga walaupun ahli ibadah. Karena penyakit paling tercela, dan Rasulullah sampai doa, Allahumma ini a'udzubikanal buhli, pelit, hati-hati. Makanya sampai sampean kok dibujuk pelit celaka uripe sampean. Karena pelit itu tidak masuk surga walaupun ahli ibadah. Saya selalu ngajak, ayo nak sampean ning omah duwe panganan, ora ketang iki nggawa dileki ning ngono, engko mangan bareng-bareng. Mangan bareng-bareng. Bawa didik-didik. Nah, lumrah boleh. Supaya apa? Ini pelajaran langsung diturunkan ning Wali Songo. Mbah Muiz itu dulu. Saya tahu persis dulu Mbah Muiz itu berwasiat berkali-kali sampai ketika saya mau pulang aja masih dijagongke. Kamu dieling-eling, coco pati-pati kali. Esuk nang gawe pondok, kowe ming siji oleh njaluk ning Gusti Allah. Aja njaluk karena apa? Mbah Sunan Kudus nurunke ning putra ning putune sampai temekan ning dhewe kuwi ora oleh njaluk kejaba ning Gusti Allah. Itu wasiat. Jadi karakter itu mudah Pak. Kalau enek kiai ustad kok senengane njaluk ning santri nih, bisa dipastikan ki uduk turunan nih Wali Songo. Enggak ada itu. Kalau ada, bohong, ngapusi, nasab cangkokan palsu. Enggak jelas kok. Itu karakternya kok. Karakter. Enggak ada. Enggak boleh. Dulu saya diajari Pak Muiz, kowe mending mati daripada kowe masih minta sama orang. Terus kayak gitu kan. Kowe ngelih, enggak boleh kowe sampai nyadong nih aku ngelih, tolong diwehi panganan enggak. Kamu mending mati kelaparan daripada minta sama orang. Sampai segitunya. Saking hal tersebut menjadi aib turunan Wali Songo kok sampai njaluk kaya ngono. Wis tak terangke, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Giri kuwi turunane Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah nek sampai krungu Syekh Abdul Qadir Jailani turunane kok ngemis, isin, Pak. Apa ning aku turunane Kanjeng Nabi kok sampai ndawir njaluk-njaluk, ini bukan marene. Enggak ada ceritane. Turunane Kanjeng Nabi njaluk, turun Kanjeng Nabi itu njaluk zakat saja haram, enggak boleh Pak. Zakat itu haram. Enggak boleh.